ketika hari ini kita sekaligus merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, kita diingatkan akan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari warga negara. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan agar orang-orang Kristen di Indonesia jangan pernah merasa atau menjadikan dirinya sebagai anak tiri dari Republik ini. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini, di mana di dalamnya kita juga akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-77. Hari ini adalah saat yang istimewa karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-77 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Berilah hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam segala kuasanya yang ajaib di tengah hidup kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13, bait pertama dan bait yang keempat. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa
mari kita masuk di dalam doa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengingat diri kami. Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur, yaitu dari Mazmur 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 425 bait yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh kegelapan. Curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami memahami firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk pembacaan Alkitab hari ini, sore ini, diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda,
kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sabar, sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suatu kesempatan mungkin kita sebagai orang tua, baik sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai nenek, anak-anak kita atau cucu-cucu kita pernah bertanya, saya kalau sudah besar mau jadi apa ya? Tentu setiap kita sebagai orang tua pasti akan memberikan jawaban yang pasti. Pastinya adalah kalau anak mempunyai cita-cita yang bagus, pasti setiap orang tua pasti akan mendukung. Bapak dan ibu, nenek atau kakek pasti akan mendukung anak kekasih dalam mendukung dalam pendidikannya sehingga menjadi seorang yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita sebagai orang tua pasti kita akan mengharapkan semua anak-anak kita kelak menjadi besar akan menjadi orang yang baik. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang tidak baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita pada sore hari ini, kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus sebagai orang tua atau ayah Nasrani daripada Timotius, ia untuk memberikan satu wejangan atau satu petua kepada Timotius agar Timotius menjadi anak yang baik dan menjadi pelayan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita melihat bahwa Timotius adalah seorang yang paling muda. Anak yang paling masih muda tapi sudah dipanggil oleh Tuhan dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus menyadari betul bahwa apa yang akan dihadapi oleh Timotius sebagai anak angkatnya atau sebagai anak didiknya, tentu di perjalanan pasti akan ada kendala-kendala yang harus didapati atau ditemui di dalam pelayanan itu. Sehingga Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius agar Timotius menjadi kuat. Di dalam pelayanan pasti ada rintangan yang akan dihadapi. Tetapi kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong, menyertai, dan memberkati. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar Timotius kuat
untuk menghadapi para penyesat ini tak jarang diikuti dengan perdebatan yang hebat. Dalam situasi ini tentu Timotius membutuhkan kesabaran karena para penyesat itu tidak akan mau dengan mudah mencabut apa yang mereka telah ajarkan. Bukan tidak mungkin Timotius bisa kehilangan kesabarannya sehingga berkata-kata penuh kemarahan atau mungkin juga mengutuk mereka. Maka dalam konteks ini Rasul Paulus ingin mengingatkan Timotius secara khusus tentang panggilan Tuhan atas hidup manusia. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang percaya. Karena itu kita perlu diproses, dibentuk dan dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkannya. Namun banyak orang Kristen yang berkilah atau beralih, tak mungkin aku dapat menjadi alatnya Tuhan untuk tujuan yang mulia, karena aku orang biasa dan tak punya kemampuan apa-apa. Apa yang disampaikan Rasul Paulus selanjutnya menunjukkan bahwa persoalan ini bukan persoalan baru, tetapi sebenarnya ada sejak zaman Rasul Paulus. Dengan sengaja Rasul Paulus menggunakan gambaran yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat itu sudah hal yang umum jika pemilik rumah memiliki dua macam perabot. Perabot yang bagus biasanya akan digunakan pada saat melayani tamu yang istimewa. Dan perabot yang biasa akan digunakan saat melayani tamu yang dianggap kurang penting. Di mana penentuan ini perabot yang bagus dengan yang biasa tentu saja dari bahan yang digunakan. Perabot yang bagus dibuat dari emas dan perak, sedang perabot yang biasa dibuat dari kayu dan tanah. Nah, gambaran ini lalu dipakai Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang hidup manusia dari sudut pandang Tuhan. Rasul Paulus menyatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Apakah kita masuk dalam jenis perabot yang mulia atau biasa saja bukan ditentukan oleh latar belakang pendidikan, status sosial, warna kulit, dan embel-embel lainnya. Tetapi sangat ditentukan keputusan dan pilihan hidup kita untuk menjadi perabot Tuhan untuk maksud yang mulia. Dikuduskan dan dipandang layak, mengerjakan pekerjaan mulia. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mau menyalibkan kedagingan kita. Mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, cemar dan najis. Inilah yang kemudian diingatkan Rasul Paulus pada diri Timotius, walaupun dia muda secara usia, namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak hidup di dalam Tuhan dengan baik. Sebagaimana dengan orang-orang yang percaya pada Kristus lainnya, Timotius juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan hidup iman yang nyata. Ini penting sebagaimana yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari sini kita diingatkan bahwa sebagai ciptaan Tuhan, kita sebenarnya dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan sudah mempersiapkannya, artinya sebenarnya kita disiapkan untuk menjadi mulia di hadapan Tuhan. Namun sayangnya, tidak sedikit orang Kristen memilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa bagi Tuhan dan merasa puas menjadi perabot untuk maksud yang kurang mulia. Alasan utamanya adalah mereka tidak mau membayar harga. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai tekad yang kuat untuk memisahkan diri dari dunia dan lebih menuruti keinginan dagingnya. Mereka enggan keluar dari comfort zone untuk dan tidak bersedia berpaling dari jalan duniawi untuk berjalan terus dengan Tuhan. Sampai kapan kita seperti itu? Ingat, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, memaksimalkan setiap potensi dan karunia yang ada, dan melakukan yang terbaik baginya. Dalam proses melakukan kehendak Tuhan ini, kita pun diingatkan untuk bersikap adil demi menjaga kedamaian. Hal ini tentu terkait dengan hubungan kita bersama dengan sesama. Ketika hari ini kita sekaligus merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, kita diingatkan akan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari warga negara. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengingatkan agar orang-orang Kristen di Indonesia jangan pernah merasa atau menjadikan dirinya sebagai anak tiri dari Republik ini. Orang-orang Kristen Indonesia juga memiliki peran besar dalam proses memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kita punya banyak: Agustinus Adi Sucipto, Ignatius Slamet Riyadi, Yos Sudarso, dan masih banyak lagi yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Dan banyak lagi orang-orang Kristen yang berjuang di dalamnya. Darah kita yang merah dan kesucian jiwa kita yang putih menyatu dalam warna bendera negara kita. Sebab itu, membangun hidup bangsa yang telah merdeka ini menjadi bagian perjuangan yang akan terus kita lanjutkan. Walau tentu ada banyak tantangan yang masih menjadi PR bersama. Misalnya masih ada sikap intoleransi terhadap pemeluk agama lain, penyebaran informasi bohong melalui media sosial, terorisme, dan sejumlah aksi kekerasan, baik di seluruh Indonesia, teristimewa di tanah Papua. Ketika Tuhan Yesus menempatkan kita di bumi Indonesia, maka kita diminta untuk menjaganya dalam keadilan dan kedamaian. Ketika kita dapat menjadi warga negara yang baik, maka sebenarnya itu telah menjadi bagian kita menjadi perabot yang dipersiapkan Tuhan untuk maksud mulia. Teruslah merdeka negeriku. Kami bersama akan membangun negara ini sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Di dalamnya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dari Kidung Keesaan 547 bait 1 dan 2.
takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sepakat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan telah menyertai dan berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kami ke depan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini kami akan masuk di dalam doa sepakat untuk satu saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan segala pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun yang dilaksanakan pada hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan berkati seluruh bangsa kami, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, agar diberi kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan sertai mereka, pelihara mereka, dan sembuhkan mereka, agar di kemudian hari mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam penanganan virus corona ini. Tuhan sertai mereka, berkati mereka, bahkan jauhkan mereka dari sakit penyakit, agar mereka dapat menolong sesama mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses penanganan COVID-19 dan juga proses vaksinasi yang masih sedang berlangsung. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka dalam seluruh pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat kami, khususnya di KPIB Pelangi Kasilawang. Biarlah Tuhan tetap memampukan semua kami, agar kami dapat melakukan segala perintah Tuhan di dalam jemaat ini, dan jemaat kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 283, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan di bumi. Dalam kasih-Mu Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Masih tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita telah dengar cerita dari Jah, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu,
kita sebar, kirimlah cahayamu, Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menuntun dan menyertai setiap langkah kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.